Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kalian nyimak podcast aku malam ini, boleh dong like-nya, share-nya, subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari video-video aku dan podcast aku. Happy listening semua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin. Hari ini aku mau sharing tentang perjalanan punya anakku dengan usaha membaca buku Quantum Ikhlas. Nah, setelah aku baca tentang buku Quantum Ikhlas itu menarik sih, menarik. Sebenarnya mirip dengan The Secret, cuman ini ada tambahan hal menurut aku, hal yang baru ya, yaitu ikhlas. Jadi seperti cerita sebelumnya bahwa buku ini dibuat oleh Bapak RB Sentanu yang juga mengalami kesulitan punya anak ya kalau nggak salah, dan kayaknya buku ini cukup bagus untuk bisa dipraktikkan sama kita semua gitu kan. Lalu aku tanya ketemu teman aku lagi, diskusi, kata dia, jadi intinya buku Quantum Ikhlas itu kita tetap meminta sama Tuhan segala yang kita inginkan, lalu setelah kita meminta kita lepaskan. Jadi kita maksudnya kita meminta, kita berdoa, terus kita membayangkan apa yang kita inginkan ya, apapun tujuan kita, lalu kita lepaskan, maksudnya kita ikhlaskan gitu. Biar kita tuh lebih maksudnya mungkin ikhlas itu karena dengan ikhlas itu kita akan lebih tenang ya kan, otomatis lebih tenang dan lebih lebih happy. Gini deh, contoh kasusnya gini, untuk mencapai ikhlas itu sebenarnya sulit banget ya kalau untuk mencapai kata-kata ikhlas. Mungkin kalau di mulut mudah diucapkan, tapi di hati nggak bisa membohongi. Satu hal kecil, aku belajar ikhlas, dan itu tuh maksudnya ikhlas untuk kasus ini ya, untuk kasus pengen punya anak. Jadi selama bertahun-tahun aku belum punya anak ini, pasti kita punya dengar kabar dong, teman kita misalnya menikah lalu hamil dan punya anak, menikah hamil dan punya anak. Dan yang bikin aku ya mungkin iri atau jealous tuh adalah temanku baru nikah, taunya minggu depannya dia udah positif hamil. Udah gitu setahun kemudian udah punya anak. Terus gak lama 2 tahun kemudian misalnya setelah menyusui dia punya anak lagi. Semudah itu. Padahal aku udah bertahun-tahun nikah belum punya anak. Ya aku sebagai temennya atau sahabatnya aku tetap datang ke berkunjung, memberikan hadiah ya kan, namanya habis melahirkan gitu kan. Tapi ternyata selama itu aku ada rasa iri gitu, rasa iri kalau ya kok dia udah dikasih sih aku belum. Nah, tahu nggak? Nah, di buku Quantum Ikhlas itu kita diajarkan untuk ikhlas gitu, ikhlas menerima apapun yang terjadi sama diri kita. Tapi di satu sisi kita harus berpikir positif dan berdoa dan membayangkan hal-hal yang kita inginkan. Tapi kita harus ikhlaskan gitu. Karena sebenarnya kan ada Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Memang Tuhan itu berdasarkan prasangka manusia. Bila kita berprasangka baik, maka akan baik. Bila kita berprasangka buruk, maka akan buruk. Tapi kalau ikhlas ini makomnya tuh lebih tinggi. Nah, satu hal yang membuat aku rasa ikhlas itu adalah ketika suatu waktu gitu ya, aku belajar gimana biar ikhlas. Aku berusaha untuk tidak iri mendengar siapapun di sekeliling aku yang baru menikah dan langsung diberikan anak, dalam arti langsung hamil dan habis itu gak lama punya anak. Itu aku belajar untuk mengklirkan hati, mengnolkan hati supaya tidak jealous, dan yang paling tinggi lagi kita merasa ikut bahagia dengan berita itu, benar-benar bahagia dalam hati, seolah-olah kita yang punya anak gitu. Jadi waktu itu ya aku lagi sholat asar di masjid, lalu aku mendapatkan kabar dari teman aku, sahabat aku, bahwa dia sudah melahirkan anak kedua ya, sahabat-sahabatnya, anak kedua, padahal dia nikahnya duluan aku nggak tahu dia hamilnya, cuman dia kasih kabar waktu itu dia sudah melahirkan anak kedua.
Tahu nggak apa terjadi? Biasanya aku iri tuh sama siapapun ya, aku iri. Pada saat itu aku merasa bahagia banget, bahagia banget, bener-bener bahagia bahwa sahabatku, temanku ini sudah punya anak kedua. Dan kebahagiaan itu seolah-olah pada saat itu aku merasa aku yang punya anak itu gitu, ngerti nggak? Jadi bener-bener nggak ada iri, bener-bener nggak ada sebel atau dengki gitu ya ketika ada orang lain yang punya anak pada saat itu. Jujur aja nih kita bener-bener jujur ya, bener-bener ngerasa oh ini kali ya dinamakan ikhlas kali ya, dalam arti ini loh yang dinamakan ikhlas ketika seseorang mendapatkan rezeki apapun, kita juga merasakan kebahagiaan orang itu, dan kita benar-benar nggak ada rasa sama sekali, nggak ada rasa iri sama sekali, benar-benar nggak ada. Dan kita seolah-olah senang. Jadi gini, senangnya teman aku itu, sahabat aku memberikan kabar bahwa dia sudah melahirkan, itu juga kerasa sama aku merasa senang dan aku benar-benar nggak ada iri. Wow, aku merasa ini kali namakan ikhlas ya. Nah itu tuh sebenarnya ini dari buku Quantum Ikhlas ini, ketika menuju punya anak itu tinggal beberapa saat lagi lah, nggak lama dari cerita ini. Tapi memang temanku bilang untuk melengkapi ikhtiar kita gitu ya dalam mencapai keikhlasan gitu ya, ada beberapa amalan yang dia sarankan. Mudah sih amalannya. Pertama adalah minta maaf kepada orang tua, terutama sama ibu. Kalau bisa sih kata dia, setiap habis sholat subuh kita minta maaf sama orang tua kita, terutama ibu ya. Mungkin kalau bapak ya seminggu sekali lah ya. Kalau waktu itu sih aku sih ngelakuinnya setiap hari sama ibu, sama bapak seminggu sekali. Kebetulan ibuku kan suka bangunin aku sholat juga kan, terus suka sholat di masjid juga. Kadang-kadang ibu ngajak aku. Pada saat itu aku juga kondisinya masih LDR ya sama suami ya pada saat itu juga. Nah akhirnya aku setiap sholat subuh, bu aku minta maaf ya. Ibu sih awal-awal ya gitu ya biasalah. Tapi lama-kelamaan ibu nanya, kok tiap hari minta maaf sih, kenapa? Ya aku cerita aja, ya aku pengen, katanya sih siapa tahu aku banyak dosa, banyak nyakitin hati ibu secara langsung, secara sadar maupun tidak sadar. Nah aku pengen banget supaya ibu ngedoain aku. Ya pasti orang tua ngedoain kita sih ya pasti, cuma kita ngerasa ya kita kan banyak khilafnya ya manusia sama sebagai anak terhadap orang tua. Nah setiap hari, nah saran pertama adalah meminta maaf kepada orang tua every day kalau bisa. Kedua adalah sholat duha. Kalau sholat duha kayaknya mungkin biasa aja ya, misalnya semua orang kayaknya biasa sholat duha dan itu mudah dilakukan. Sholat duha ya minimal 2 rakaat, habis itu yang ketiga ya sholat tahajud. Itu aja sih yang dia saranin. Yang beda itu mungkin adalah minta maaf kepada orang tua. Itu kan maksudnya setiap hari ya, itu kan suatu hal yang menurut aku ya nggak aku lakukan sebelumnya gitu kan ya. Kalau ya sholat duha, sholat tahajud ya kadang aku lakukan, kadang juga enggak. Kalau misalnya ini mungkin harus dirutinkan gitu ya. Nah selama aku menjalankan praktek di buku Quantum Ikhlas itu, mungkin sahabat-sahabat bisa beli bukunya kali ya biar lebih jelas. Sekali gini, di buku Quantum Ikhlas itu ada tambahan-tambahan gitu ya. Ada CD musik itu yang macam-macam tuh fungsinya. Ada untuk menenangkan, atau untuk semangat. Itu kayak CD audio dimana kita dengerin di kondisi tenang. Mungkin itu maksudnya supaya sebenarnya kita tuh dalam kondisi alfa atau theta ya. Ada kondisi manusia itu dimana kondisi itu adalah yang terbaik. Ketika kita membayangkan hal-hal yang kita inginkan itu cepat tercapainya. Nah, musik audio yang disediakan di buku Quantum Ikhlas itu kayak itu membantu kita untuk mungkin lebih rileks. Aku sih waktu itu beli beberapa CD-nya, terus aku dengerin sambil di kamar, matiin lampu, aku dengerin, aku hayatin sambil aku membayangkan bahwa aku pengen punya anak. Pada saat itu tujuanku adalah pengen punya anak. Jadi aku beli beberapa CD-nya, aku dengerin, memang lebih lebih enak sih musiknya, karena musiknya kan ada suara air gemericiknya gitu. Terus ada afirmasi tuh ada kata-kata yang diucapkan sama si motivatornya. Jadi menurut aku sih ya lumayan lah aku menikmatinya. Nah setelah baca buku Quantum Ikhlas dan coba mempraktekkan hal-hal yang tadi, gak lama ada temen tuh pada saat itu dia tanya, udah punya anak belum? Ya belum lah, belum berhasil. Aku udah mau 4 tahun ya kalau gak salah waktu itu ya. Ini nih
ngurut banget, ngurut kata dia. Ngurut, iya ngurut rahim, kali-kali bisa. Kemarin tuh pernah apa sepupu aku nggak punya anak diurut sama ibu keriting sih, ngomongnya tuh ibu keriting, saya juga namanya nggak tahu sih ibu itu aslinya. Itu berhasil punya anak. Terus ada juga orang bule berobat ke situ udah berapa tahun-tahun nggak punya anak, diurut berhasil. Oh gitu ya. Ya udahlah gitu kan. Aku sih itu nggak mikir panjang ya, katanya sih sebenarnya diurut nggak boleh ya, takutnya merusak rahim atau gimana ya. Waktu itu sih aku ya Bismillah lah, aku berusaha, dan aku juga nggak mencari tahu juga tentang urut ya. Aku ikut gitu kan. Itu kalau nggak salah di daerah Blok M itu ya. Waktu itu aku diajak ke temanku ke rumahnya, terus aku diurut. Terus pas diurut itu si ibunya bilang gini, oh pantesan mbak lama nggak punya anak. Kenapa bu, katanya. Karena rahim mbak itu istilahnya turun atau jauh gitu, jauh peranakannya apa turun gitu istilahnya. Oh gitu ya. Oh bisa gitu ya bu. Iya. Terus gimana? Akhirnya dia diurut lah tuh rahim, katanya biar nggak turun gitu kan, rahimnya biar naik. Agak sakit sih diurut itu, agak agak sakit gitu kan. Ya udahlah, aku kan pada saat itu ya namanya usaha ya. Nah after that, setelah itu kan suamiku pulang tuh ke Jakarta ya kan. Terus kan udah berapa bulan ya dari beli buku itu sama dari ngurut itu kayaknya sekitar 3 bulanan. Terus aku ngobrol lah sama suami. Jadi pada saat itu kita punya tabungan ya, tabungan suami sebenarnya pas kerja di Jawa Timur itu. Nah pada saat itu aku bilang sama suami aku, kita kayaknya udah hampir 4 tahun ya nggak ada apa namanya, nggak ada perbaikan gitu, nggak ada, belum ada tanda-tanda pengen punya anak gitu kan. Dan tanda punya anak, gimana kalau kita bayi tabung aja, kan cukup nih uangnya untuk bayi tabung, aku bilang itu kan. Terus suamiku bilang, bayi tabung ya, ya udah deh nanti kita lihat dulu ya, kita pikir dulu. Nah gitu sahabat-sahabat. Nah podcast kali ini aku sudahkan sampai sini dulu ya. Nanti aku lanjutkan cerita berikutnya mengenai bayi tabung tadi. Semoga kalian dapat inspirasi, dapat cerita, dapat sesuatu dari cerita aku. Dan aku tetap menyemangati sahabat-sahabat semua yang sedang berusaha punya anak.